Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Apriantasa, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Yang terhormat dosen Bapak Noto Susanto, SEMM, SCTMI, CPHCM. Tugas mandiri. Sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran ini, jika didefinisikan dalam arti yang luas, sistem informasi pemasaran adalah kegiatan perseorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penentuan harga barang, jasa, dan gagasan. Sistem informasi pemasaran selalu digunakan oleh bagian pemasaran dalam sebuah perusahaan untuk memasarkan produk-produk perusahaan tersebut. Sistem informasi ini merupakan gabungan dari keputusan yang berkaitan dengan produk, tempat promosi, dan harga produk. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran terdiri dari campuran unsur-unsur yang dinamakan bauran pemasaran. Semua itu dikenal dengan 4P, yaitu produk apa yang dibeli pelanggan untuk memuaskan kebutuhannya, promosi berhubungan dengan semua cara yang mendorong penjualan, flash berhubungan dengan cara mendistribusikan produk secara fisik kepada pelanggan melalui saluran distribusi. Price terdiri dari semua elemen yang berhubungan dengan apa yang dibayar oleh pelanggan. Komponen sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran mempunyai komponen yang sama dengan sistem informasi secara umum, yaitu komponen-komponen input, model, output, basis data, teknologi, dan kontrol. Perbedaan komponen-komponen ini antar sistem-sistem informasi lainnya adalah konteks letak dari sistem informasinya. Misalnya, untuk sistem informasi pemasaran ini, maka komponen inputnya adalah input tentang data pemasaran dan outputnya adalah laporan-laporan berisi informasi pemasaran. Komponen input pemasaran. Sistem informasi pemasaran mengumpulkan data yang menjelaskan transaksi pemasaran perusahaan. Subsistem intelijen pemasaran mengumpulkan informasi dari lingkungan perusahaan yang berkaitan dengan operasi pemasaran. Subsistem peneliti pemasaran melakukan penelitian khusus mengenai operasi pemasaran. Komponen model pemasaran. Model digunakan untuk menghasilkan informasi yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan pemakai sistemnya. Model merupakan cetakan yang merubah bentuk input menjadi output. Model di sistem informasi pemasaran banyak digunakan untuk menghasilkan laporan keperluan anggaran operasi, strategi penentuan harga produk, evaluasi produk baru, pemilihan lokasi fasilitas, evaluasi penghapusan produk lama, penunjukan salesman, penentuan rute pengiriman yang paling optimal, pemilihan media iklan yang paling efektif, dan untuk persetujuan kredit. Komponen basis data pemasaran. Data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari database. Beberapa data dalam database adalah unik bagi fungsi pemasaran, tapi banyak yang berbagi dengan area fungsional lain. Komponen output pemasaran. Tiap subsistem output menyediakan informasi tentang subsistem itu sebagai bagian dari bauran. Subsistem produk menyediakan informasi tentang produk perusahaan. Subsistem promosi menyediakan informasi tentang kegiatan periklanan perusahaan dan penjualan langsung. Subsistem harga membantu manajer untuk membuat keputusan harga. Subsistem informasi pemasaran. Subsistem penelitian pemasaran. Subsistem penelitian pemasaran merupakan sistem yang berhubungan dengan pengumpulan, pencatatan, dan analisis data pelanggan dan calon pelanggan dan calon pelangganan. Manajer pemasaran dapat menggunakan penelitian pemasaran untuk mengumpulkan segala jenis informasi, tetap sebagian besar kegiatan ditujukan pada pelanggan dan calon pelanggan. Data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan perusahaan, sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer adalah wawancara mendalam, pengamatan, dan pengujian terkendali. Beberapa data sekunder harus dibeli dan sering tersedia dalam bentuk pita magnetik atau disket untuk memudahkan pemasukan ke dalam CBIS
data sekunder yang lain, seperti tersedia di perpustakaan. Subsistem intelijen pemasaran, tiap area fungsional bertanggung jawab untuk menghubungkan perusahaan dengan elemen-elemen tertentu di lingkungan pemasaran yang memiliki tanggung jawab utama pada pelanggan dan pesaing, seperti area fungsional lainnya. Pemasaran juga memiliki tanggung jawab pada pemerintah dan komunitas global. Subsistem produk. Subsistem produk berguna untuk membuat rencana produk baru. A. Siklus hidup produk. Tugas manajer pemasaran adalah mengembangkan strategi dan taktik untuk tiap unsur dalam bauran pemasaran dan kemudian mengintegrasikan menjadi suatu rencana pemasaran yang menyeluruh. Suatu kerangka kerja yang disebut siklus hidup produk mengarahkan manajer dalam membuat keputusan-keputusan ini, seperti arti namanya siklus hidup produk. B. Model evaluasi produk baru. Keputusan untuk mengembangkan produk baru harus dipertimbangkan secara matang dan dengan dasar keuangan yang baik dan dibuat oleh eksekutif. Perusahaan yang memperkenalkan banyak produk baru mengembangkan suatu prosedur formal yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti potensi tingkat keuntungan dan efisiensi penggunaan sumber daya. Subsistem tempat. Pengambilan keputusan terhadap penentuan tempat yang sesuai dengan pelemparan produk yang dihasilkan sangat menentukan tingkat penjualan produk. Untuk itu, posisi subsistem ini sangat vital untuk keberadaannya. Subsistem promosi. Subsistem promosi berfungsi untuk melakukan analisis terhadap promosi yang dilakukan untuk meningkatkan. Subsistem harga. Subsistem harga berfungsi untuk membantu menetapkan harga produk yang dihasilkan. A. Penentuan harga berdasarkan biaya. Beberapa perusahaan menggunakan penentuan harga berdasarkan biaya dengan menentukan biaya-biaya mereka dan menambahkan markup yang diinginkan. Jika perusahaan memiliki SIA yang baik, tersedia data biaya yang akurat membuat tugas subsistem harga menjadi mudah untuk mendukung penentuan harga berdasarkan biaya. B. Penentuan harga berdasarkan permintaan. Kebijakan harga yang kurang berhati-hati adalah penentuan harga berdasarkan permintaan yang menetapkan harga sesuai dengan nilai yang ditempatkan oleh konsumen terhadap produk. Evaluasi konsep sistem informasi pemasaran. Pada tahun 1966, Profesor Philip Kotler dari Northwestern University menggunakan istilah pusat syaraf pemasaran. Ia mengidentifikasikan 3 jenis informasi pemasaran, yaitu 1 diantaranya intelijen pemasaran, informasi yang mengalir ke perusahaan dari lingkungan. 2. Informasi pemasaran intern, informasi yang dikumpulkan dalam perusahaan. 3. Komunikasi perusahaan, informasi yang mengalir keluar lingkungan. Kesimpulan dari yang dijelaskan tadi, jadi poin inti dari sistem informasi pemasaran ini yaitu sistem informasi pemasaran ini merupakan gabungan dari keputusan yang meliputi produk, tempat, promosi, dan harga produk. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.